Shalom, hari ini kita akan renungkan 2 Korintus pasal 7, teksnya ayat 11 sampai 16. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 11 sampai 12. Jemaat Korintus sadar akan salah paham dan kesalahan mereka sendiri dengan surat dari Paulus. Paragraf yang kedua ayat 13 sampai 16. Paulus juga dapat penghiburan melalui kabar Titus dan bersukacita sebab dapat menaruh kepercayaan kepada mereka dalam segala hal. Kesimpulannya, jemaat Korintus yang menerima surat dari Paulus melalui Titus, mereka sadar akan salah paham dan kesalahan mereka sendiri. Kemudian mereka menjengkel, merasa takut, dan menjadi rindu kasih karunia Tuhan. Paulus berkata bahwa dia mengirim surat supaya kelelahan mereka terhadap Paulus menjadi nyata bagi mereka di hadapan Allah. Dan Paulus juga dapat penghiburan melalui kabar Titus dan bersukacita sebab mereka menyambut kedatangan Titus dengan takut dan gentar. Jadi Paulus bersukacita sebab dapat menaruh kepercayaan kepada mereka dalam segala hal. Ajaran tentang Allah. Pertama, kadang Allah membuatkan kita berdukacita di dalam kehendaknya. Ya, namun dengan berdukacita itu pasti kita akan berdoa untuk orang lain dan mereka akan dapat kesempatan untuk bertobat. Kedua, Tuhan tetap menyertai kita, baik dengan hamba Tuhan maupun jemaat-jemaat. Ya, bukan kepada hanya hamba Tuhan sajanya, bukan kepada jemaat-jemaat sajanya. Merekanya sehati, setubuh. Harus menjadi begitu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, jemaat Korintus yang menerima surat dari Paulus melalui Titus sadar akan salah paham dan kesalahan mereka sendiri. Kemudian mereka menjengkel, merasa takut, dan menjadi rindu kasih karunia Tuhan. Kedua, Paulus berkata bahwa dia mengirim surat supaya kelelahan mereka terhadap Paulus menjadi nyata bagi mereka di hadapan Allah. Ketiga, Paulus juga dapat penghiburan melalui kabar Titus dan bersukacita sebab mereka menyambut kedatangan Titus dengan takut dan gentar. Keempat, Paulus bersukacita sebab dapat menaruh kepercayaan kepada mereka dalam segala hal. Jadi aplikasinya, pertama, kita harus sadar akan salah paham dan kesalahan sendiri dengan membaca firman. Kedua, hamba Tuhan harus usaha supaya kelelahan jemaat menjadi nyata di hadapan Allah. Ketiga, hamba Tuhan harus bersukacita dengan dapat menaruh kepercayaan kepada jemaat dalam segala hal. Jadi PR praktiknya, hamba Tuhan harus mengajar firman sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kelelahan jemaat menjadi nyata di hadapan Allah dan supaya mereka bertobat. Ya, hamba Tuhannya harus mengajar firman sesuai dengan firman-Nya. Ya, jangan hanya berkata-kata yang baik-baik sajanya. Kalau ada kelelahan mereka, kalau ada yang masih ada kekurangan mereka, harus membuat nyata di hadapan Allah supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.